Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita utarakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk beliau kita masih berada di atas ketaatan yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan hadis ke-16, yang mana kita sudah mengambil penjelasan dan juga beberapa faedah di dalam hadis ke-16 ini. Cuman yang menjadi pembahasan kita adalah berkaitan dengan permasalahan tentang orang yang meninggal, apakah dapat mengambil manfaat atau pahala, menerima pahala dari orang yang masih hidup. Maka di dalam pembahasan yang terakhir ini, di dalam hadis ke-16 ini, kata muallif rahimahullahu ta'ala, ikhtalafal ulama'u fi intifa'i al-mayyiti bi amali al-hayy. Jadi ada perselisihan pendapat ulama berkaitan tentang masalah orang yang meninggal dapat mengambil manfaat bi amalil hayy, mengambil manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Hinama yaj'alu al-hayya thawaba, hinama yaj'alu al-hayy thawaba qurbatihi al-badaniyya aw al-maliyya ila al-mayyit. Itu tatkala al-hayyu, yaitu orang yang hidup, menjadikan pahala ketaatannya kepada Allah, yaitu ketaatan berupa secara yang dilakukan dengan fisik, yaitu dengan puasa, kemudian dengan nazar, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan yang fisik, ya, sholat dan lain-lainnya, dan maliyah itu sedekah. Maka dalam hal ini, itu tatkala orang yang hidup memberikan amalannya secara badani atau maliyah kepada mayit, apakah ini sampai bisa dimanfaatkan oleh orang yang meninggal, maka di sana ada pendapat pertama, yaitu perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dalam masalah ini, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu khairin lin nusus al-warida fihi. Orang yang meninggal yasilu ilaihi, dia bisa mendapatkan segala pahala
lin nusus al-warida fihi, karena memang ada nas-nas yang menjelaskan hal itu. Ya, di antaranya berkaitan dengan hadis yang masyhur, anak yang solih, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Ya, dalam hadis idza matal insan in qata amalu illa min thalathatin. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalih, atau anak yang salih, yad'u lahu, yang mendoakan dirinya. Maka ini sampai nas-nas yang menjelaskan hal ini menurut mazhab Al-Hanabilah, maka sampai. Ya. Dan juga berkaitan dengan doa. Ya, kita berdoa untuk mayit, untuk orang tua kita, ya, dan untuk keluarga-keluarga kita yang telah tiada, maka sampai pula doa yang mana kita minta ampunan bagi keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Yang ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang muhajirin, para sahabat dan ansar, maka mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunan bagi kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Dan ini adalah suatu doa yang diutarakan kepada orang-orang yang telah beriman yang meninggal dari para muhajirin dan ansar. Dan juga dalam hadis Nabi SAW berkaitan doa ini juga kepada orang yang meninggal, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, doa yang terkabulkan. Inda ra'sihi malakun, di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya tersebut ada malaikat, ya, al-muwakkalu bihi, ada malaikat yang bertugas baginya amin, untuk mengatakan amin, kabulkanlah. Walaka bimithli, dan engkau mendapatkan semisal dengan saudaramu. Yang apa yang kau doakan, maka engkau juga dapat apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Maka itu diantara beberapa riwayat, ya, yang ini dikatakan mazhab Imam Ahmad. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan ada landasannya. Maka kata Imam Ahmad, al-waridah, yang ada pada nas-nas. Yang tidak ada berarti ya tidak bisa sampai kepada mayit. Ya, salah satunya utang, ya, bayar utang, qada saum, qada nazar, ya, misalkan badal umrah dan haji. Maka itu ada hadis-hadisnya, dan itu adalah sampai, dan itu dikerjakan dengan badaniyah dan maliyah. Dan kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memiliki 2 pandangan dalam permasalahan ini. Pandangan pertama menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bidzalika biittifaqil a'immah. Orang yang meninggal mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup, mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup, itu sesuai dengan kesepakatan ulama. Dan pandangan kedua beliau,
beliau sependapat dengan kebanyakan para ulama, tentu dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sampainya pahala tersebut kepada mayit. Pandangan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahu lam yakun min adatis salafi idza fa'alu ihda qurbat tatawuan an yahdu dzalika li mautal muslimin. Bahwasannya orang yang telah meninggal, tidak ada kebiasaan para salaf mereka melakukan salah satu ketaatan yang mereka lakukan itu mereka hadiahkan. Salah satu ketaatan yang mereka lakukan, ketaatan-ketaatan yang sunnah, ya, ketaatan-ketaatan yang sunnah yang perlu dicatat adalah amal-amal sunnah. Ya, adapun seperti qada shaum, itu mengqada puasa, membayar hutang bagi mayit, maka ini di luar dari konteks yang dibicarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang beliau bahas adalah amal tatawu, ya, seperti yang tersebar yaitu baca Quran. Ya. Maka ini tidak ada pada salaf, ya, membaca Al-Quran. Si al-hayy, orang yang hidup keluarganya baca Quran agar pahala ini sampai kepada mayit. Ya, maka seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini tidak ada salafnya. Dan tentu ittiba nahjis salaf aula, dan mengikuti manhaj salaf ini lebih diutamakan, ya, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Begitu juga tabi'in dan juga tabi'in, maka tidak ada para salaf yang melakukan hal ini, yaitu amalan ketaatan yang sunnah seperti contoh membaca Al-Quran ditujukan untuk menjadikan ini hadiah sebagai pahala bagi yang mayit, maka tidak ada seorang salaf pun yang melakukannya. Jadi perkataan pertama itu yang dimiliki Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang saling menguatkan. Dan di sana ada pendapat yang ketiga, yaitu perkataan Imam Son'ani, al-mayyitu yasihu an yuhiba lahu ayata qurbatin. Imam Son'ani mengatakan seorang atau yang meninggal itu bisa untuk mendapatkan atau dihadiahi baginya ayat qurbah, apapun ketaatan, ya. Ini menyelisih apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di pendapat kedua. Syekhul Islam tidak ada salaf, tapi Imam Son'ani mengatakan sah, bisa mengalir pahala. Ammaluhu kusairul qurbi fa fiha khilaf. Tapi Imam Son'ani juga meskipun beliau mengatakan segala bentuk ketaatan bisa sampai kepada mayit, akan tetapi apakah pahala itu sampai benar-benar sampai kepada mayit, maka kata Imam Son'ani fa fiha khilaf, masih ada perselisihan pula. Tidak ada dalil secara tegas yang melandasi hal itu, maka beliau pun tidak mengatakan secara pasti. Wal haqqu luhuquha, yang pasti yang menjadi keyakinan Imam Son'ani ya sampai kepada mayit, ya segala bentuk ketaatan. Tapi beliau untuk secara pastinya ya masih mengatakan berselisih dalam hal itu. Maka dari tiga hal ini tentu dari kalangan para a'immah as-salafus ummah, mereka juga sangat jelas, sangat tegas berkaitan dengan permasalahan amalan-amalan yang kita hadiahi, ibadah-ibadah, ketaatan kita hadiahi kepada mayit, kepada orang yang telah meninggal, maka hanya dalil-dalil yang jelas yang mengatakan hal itu sampai. Ya, berkaitan dengan dalil-dalil yang beberapa hal yang kita sampaikan barusan di muqaddimah tadi. Ya, maka hal itu sampai. Adapun yang lainnya maka perlu dalil. Dan Ibnu Taimiyah menceritakan tentang permasalahan ini pula. Beliau mengatakan
Annal akhbar, ada suatu riwayat, suatu kabar, istafadat bi ma'rifatil mayyit. Kabar ini, riwayat ini telah menyatakan bi ma'rifatil mayyit bi ahwali ahlihi wa ashabihi fid dunya. Jadi ada riwayat yang mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal mengetahui keadaan keluarganya di dunia dan juga mengetahui keadaan para teman-temannya di dunia. Wa sururuhu bisari minha, dan mayit bisa merasakan bahagia dengan kebahagiaan yang dia lihat pada keluarganya dan kerabatnya. Wa haznuhu lil qabihi, dan mayit juga bisa bersedih dengan apa yang dia lihat dari keluarganya dan teman-temannya. Maka kabar ini, riwayat ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menandakan bahwasannya orang yang meninggal bisa melihat keluarga-keluarganya masih hidup. Dan tentu berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini telah banyak para ulama membahasnya. Jadi kabar ini kabar yang tidak ada dalil yang kuat menjelaskan hal ini. Adapun berkaitan mereka bertemu di alam mimpi, maka memang ada dalilnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara orang yang mayit dan orang yang al-hayy. Tatkala di alam mimpi mempertemukan mereka tentu dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Tapi tatkala ruh itu dikembalikan, maka yang dikembalikan hanya ruh yang al-hayy, ruh orang yang masih hidup. Adapun ruh yang sudah meninggal, maka fa'amsaqallahu azza wa jalla, maka Allah tahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dalil yang jelas berkaitan dengan permasalahan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan hal ini. Beliau mengatakan, inni la a'lam fi dzalik. Adapun berkaitan mayit mengetahui apa yang dilakukan keluarganya di dunia dan bisa mengetahui mereka bahagia, dia juga bahagia, keluarganya sedih, mayitnya juga sedih. Dan maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la a'lam fi dzalik, aku tidak mengetahui riwayat yang sahih yang meriwayatkan hal itu. La a'lam fi dzalika asaran sahihan, tidak mengetahui hadis yang sahih berkaitan tentang apa yang menceritakan hal itu. Ya'tamidu alaihi wa ala ayati halin fala nara naf'an fil bahthi an hadzal amr. Dan tidak ada dalil pun yang bisa dijadikan terhadap pembenaran kabar-kabar itu, karena memang tidak ada dalil yang sahih, yang tegas terhadap hal tersebut. Namun bagaimana sikap kita dalam menghadapi kabar-kabar yang demikian, riwayatnya belum jelas, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan sikap kita dalam hal ini, permasalahan ini. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wa ala ayati halin fala nara naf'an fil bahthi an hadzal amr. Apapun itu, saya berpendapat tidak ada banyak manfaat untuk melakukan pembahasan masalah ini. Oleh karenanya, pelajaran yang bermanfaat bagi Anda bahwa jika Anda menustakan hal itu, maka Anda wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat bisa menghapus dosa sebelumnya. Maka bagi yang meyakini hal itu, maka dia perlu dalil yang tegas
Ternyata kalau dia salah maka wajib dia bertaubat dengan menyatakan hal itu benar. Dan hendaknya kita sibukkan diri kita agar kita diterima amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri dan menyibukkan diri dengan mengetahui hal-hal yang jelas dibandingkan dengan mengetahui keadaan mayit semacam ini. Maka ini adalah sikap kita, adalah kita tidak perlu memusingkan hal tersebut. Yang kita sibukkan adalah yang jelas benar, maka itu yang kita lakukan. Yang tidak jelas benarnya maka tidak perlu kita risaukan. Karena orang yang membenarkan hal itu maka tentu dia butuh dalil yang tegas. Dan kalaulah tidak benar maka tentu ini adalah keyakinan akidah, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian permasalahan tentang masalah orang yang meninggal bisa mengambil manfaat berupa pahala dari orang yang masih hidup. Maka itulah permasalahan yang disampaikan oleh muallif dalam kitab ini rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jamaah rahimakumullahu jami'an, maka kita telah selesai dari hadis ke-16. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang babus siwak, bab bersiwak. Dan bab siwak ini dimasukkan ke dalam di antara bab-bab atau judul-judul dalam kitab Thaharah. Kata para ulama, kenapa siwak dimasukkan ke dalam kitab Thaharah, yaitu dalam kitab bersuci? Karena fihi minal fawaid, karena di dalam bersiwak itu banyak faidahnya. Ma yafutu al-hasr, yang dapat disebutkan secara ringkas faidah dari siwak. Di antaranya adalah minan nadhafah, yaitu berkaitan dengan kebersihan. Maka siwak dimasukkan ke dalam kitab Thaharah, dalam bersuci, dan dia juga dalam hal ini juga kuat kedudukannya di dalam posisi syariat. Wasihha, dan juga faidah bersiwak ada kesehatan. Waqat irraiha al-kariha, dan faidah bersiwak yang ketiga adalah menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut. Watibil fammi, dan mulut menjadi harum. Wa tahsilis sawab, dan juga mendapatkan pahala. Dan terakhir ittiba an-nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari faidah inilah yang menunjukkan tentang kebersihan. Maka sesuai dengan dalam kitab Thaharah, maka dia dimasukkan di antara kitab Thaharah, itu babu as-siwak. Itu di antara alasan, dan inilah alasan yang paling menonjol kenapa siwak dimasukkan ke dalam kitab At-Thaharah. Karena taharah terkenal dengan salat, dan taharah terkenal dengan wudu, dan dengan hadas. Nah, ini ada siwak karena berkaitan dengan masalah kebersihan, terutama juga siwak juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dilakukan tatkala hendak salat dan juga tatkala hendak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya memang pantas bab siwak dimasukkan ke dalam kitab At-Thaharah. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, siwak dalam bahasa ismun lil 'udil ladzi yutasawwaqu bihi, itu sebutan untuk ranting pohon yang digunakan untuk bersiwak dengan ranting tersebut. Walil fi'lil ladzi huwa dalqul asnan bil 'udi aw nahwihi, dan juga perbuatan yang dilakukan dengan siwak menggosok gigi, tapi dengan al-'ud, yaitu ranting pohon tersebut, aw nahwi, atau yang sejenisnya, intinya untuk menggosok gigi. Litadhhab as-sufrah wal awsakh. Tujuan bersiwak
adalah untuk menghilangkan kuning-kuning ada dalam gigi, wal ausah, dan juga kotoran-kotoran yang ada pada gigi, wal yutahhir al fam wa yahsul ats-tsawab, dan juga untuk membersihkan mulut dan mendapatkan pahala. Jadi pengertian siwak adalah dia adalah ranting pohon yang digunakan untuk bersiwak dan menunjukkan perbuatan menggosok gigi dengan ranting tersebut. Maka itu adalah siwak, pengertian siwak. Dan inilah yang akan kita bahas. Terdapat ada kurang lebih 4 hadis ya, tentang siwak, yang mana kita akan membahas pada pertemuan kali ini adalah hadis ke-17 berkaitan dengan siwak. Yang mana hadis ini yang akan menceritakan kepada kita tentang keutamaan siwak. Dan siwak tentu tadi sudah kita dijelaskan pengertiannya. Bukan secara bahasa, tapi ini pengertian secara istilah ya. Pengertian secara istilah, siwak adalah ya, ranting pohon yang mana dia digunakan untuk bersiwak, dan perbuatan yang dilakukan dengan ranting tersebut dengan menggosokkan gigi dengan ranting tersebut. Dan hadis ini yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa, kalau aku tidak memberatkan ala ummati, terhadap umatku, la amartuhum, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka, yaitu kepada umatku, bisiwak, untuk bersiwak, inda kulli shalah, setiap kali hendak salat. Ya, hadis ini menunjukkan sempurnanya nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini sebuah nasihat kepada kita tentang kebersihan. Kebersihan berkaitan dengan mulut. Dan tentu syariat Islam memperhatikan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan hadis ini adalah salah satu dari anggota tubuh kita, yaitu mulut, yang mana kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan mulut. Yang mana di antara sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan adalah siwak. Yang mana ini hadis mengandung nasihat. Karena Nabi SAW bersabda, kalau bukan karena memberatkan umatku. Ini menunjukkan sempurnanya mahabbatun Nabi alaihi salatu wassalam, kecintaannya Nabi kepada umatnya. Saking cintanya Nabi SAW ingin tidak memberatkan umatnya. Saking cintanya Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, ingin mempermudah umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perkataan Nabi, laula an asyqa ala ummati, ini adalah bentuk cintanya kepada kita, bentuk cintanya kepada umatnya untuk dipermudah urusannya agar mudah masuk surga. Ada amalan yang gampang yang bisa dilakukan berpahala, di antaranya adalah siwak, dan ini kebaikannya di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kebersihan dan hilangnya kotoran dari mulut dan menjaga bau mulut. Di akhirat mendapatkan pahala karena kita niatkan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga raghbatuhu an yalju kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i. Nabi alaihi salatu wassalam juga berkeinginan untuk para umatnya dari hadis ini agar mereka kembali
kepada hal-hal yang bermanfaat, agar mereka kembali kepada suatu yang bermanfaat yang dia lakukan di kesehari-hariannya, dan ini bisa bermanfaat di akhirat kelak. Tatkala dia tidak pada momen salat, di momen-momen yang lain dia bersiwak, tujuannya untuk menjaga kebersihan mulut dan mengikuti Nabi SAW, maka ada pahala di sana. Maka dengan hal itu, kata muallif rahimahullah, liyanalu kamalas sa'adah, agar para umatnya mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Maka di antara kebaikan dunia adalah siwak, menjaga agar mulut tidak bau, menjaga kebersihan mulut. Dan kebaikan akhirat adalah banyaknya pahala tatkala kita niatkan siwak untuk mengikuti Nabi SAW. Dan tentu kita berharap agar kita dipelihara dari azab, dijaga, dijauhi dari azab api neraka dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini pula Nabi SAW bersabda, la amartuhum bisiwak. Tentu aku memerintahkan ke derajat yang wajib. Ya, amaro di dalam sabda Nabi SAW di sini adalah amar, perintah yang masuk ke dalam derajat wajib, yang menandakan kalau tidak dilakukan berdosa. Dan Nabi SAW tidak sampai mewajibkan siwak, tapi Nabi SAW mengatakan laula an asyukka, berarti menunjukkan hukum siwak di sini adalah sunnah. Tapi hampir saja ini mau diwajibkan oleh Nabi kita, Rasul kita SAW. Tapi karena kecintaan Nabi kepada kita dan khawatirnya Nabi kepada kita akan dosa kalau tidak dilakukan menggunakan siwak hendak sholat, sehingga berdosa dan ini akan menjerumuskan umat-umatnya ke dalam api neraka, maka beliau tidak jadi untuk memerintahkan sampai ke derajat wajib, tapi hanya sampai ke derajat sunnah dengan laula an asyukka, kalau bukan karena memberatkan umatnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW hassuhum ala tasawwuf. Nabi SAW ingin menganjurkan dengan anjuran yang sangat, karena derajatnya hampir ke wajib. Kemudian diturunkan, ini menunjukkan anjuran yang hampir ke wajib, yang berarti sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena inda kulli shalah, karena hendak salat. Karena salat itu menghadap Allah. Karena salat itu ada malaikat di sisi-sisi orang-orang yang bersalat, yang melakukan ibadah salat. Tentu Nabi SAW ingin menampakkan kaum muslimin tatkala dia beribadah, dia dalam keadaan bersih, dia dalam keadaan bersuci. Dan ini adalah Islam. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Tatkala kita ingin pergi kondangan, kita pergi ingin silaturahmi, kita ingin pergi safar, kita tentu memperhatikan pakaian, kita tentu memperhatikan diri kita menggunakan parfum dan lain-lain. Maka Rasul SAW menasihatkan kita terlebih lagi tatkala kita menghadap Allah inda kulis shalah, tatkala hendak setiap kali kita melakukan salat, maka Rasul ingin menunjukkan kepada umatnya agar menampakkan jati diri yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul SAW ingin memahami kita bahwasanya di sana ada malaikat yang terganggu tatkala kita tidak membersihkan mulut kita.
Yang mana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man akala suma, barang siapa yang memakan bawang putih, au al-basala, atau yang memakan bawang merah, au al-qurratha, atau bawang prei, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu, mimma yata'adza bihi banu Adam, sebagaimana anak Bani Adam terganggu dengan bau-bau tersebut. Maka inilah makna yang di dalam hadis ini yang ingin disampaikan kepada kita. Tentulah dengan hal ini kita niatkan pertama kali adalah menjaga kebersihan untuk kebaikan dunia kita, dan jangan lupa pula kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari melakukan bersiwak, sehingga ini menjadi sebuah makna doa yang senantiasa kita sanjung, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini bisa yang ana sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.